Oke, teman-teman selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam bagi siapapun yang menonton video ini. Jadi kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini saya akan membahas fungsi list dan array. Jadi apa itu list dan array? Fungsi list dan array. List dan array ini memiliki fungsi yang berbeda dalam pemrograman Python. List itu digunakan untuk menyimpan koleksi item yang dapat memiliki tipe data yang berbeda, seperti integer, string, float, dan objek lainnya. List juga mendukung indeks negatif dan slashing, sehingga memungkinkan pemrograman untuk mengakses elemen dengan mudah dan melakukan manipulasi data dengan cepat. Sedangkan array, meskipun tidak sepenuhnya mirip dengan list, tetap memiliki fungsi penting dalam pemrograman. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai atau elemen-elemen dengan tipe data yang sama, sehingga memungkinkan pemrograman untuk mengolah data dengan lebih efisien dan terstruktur. Array juga mendukung operasi seperti iterasi, pengurutan, pencarian, dan pemformatan data. Nah, keduanya ini memiliki keunggulan masing-masing dan pemilihan antara list dan array tergantung pada kebutuhan spesifik dan dari suatu program. Nah, jadi di sini seperti yang bisa dilihat di sini sudah ada contoh pemrograman yang sudah saya buat dari aplikasi Scratch ya. Jadi di sini fungsinya jika kita menjalankan tombol bendera ini, maka si kucing ini kan akan bertanya atau memberikan pertanyaan, what food do you want? Buat apa yang ingin kalian mau? Di sini sudah ada list yang setelah kita buat dari blok-blok di sini. Nah, yang berfungsi sebagai inputan jawaban kita harus sesuai dengan list yang seperti di sini. Nah, misalkan kita input dengan banana. Nah, si kucingnya akan bilang oke karena banana itu ada pada list yang telah kita buat di sini. Jadi itu fungsi listnya. Nah, jika kita misalkan menginput nama buah lain, misalkan seperti mangga. Nah, si kucing ini akan bilang I don't have any mango karena tidak ada dalam list-listan yang telah kita buat ini. Nah, kita jelaskan beberapa blok dari yang telah kita susun di sini. Jadi paling atas sebenarnya ada ini ibarat seperti tombol startnya. Jika kita mengklik tombol atau logo bendera, akan menjalankan semua program yang ada di sini. Nah, selanjutnya di bawah ini ada kita tulis kita input data-data data-data nama buah yang ingin kita list. Seperti ada apple, banana, strawberry. Lalu di bawahnya kita input blok untuk ask atau inputan pertanyaan. What fruit do you want? Lalu di bawahnya ada set blok untuk menjawabnya. Nah, jika jawaban kita input data kita itu tidak ada dalam fruit list ini, dalam fruit list yang di atas ini, maka nah hasil programan akan mengatakan I don't have any fruit atau I don't have any fruit atau jadi jawaban kita itu terintegritas menjadi fruit di sini. I don't have any fruit. Nah, lalu di sini kita kasih input jeda waktu 2 second atau 2 detik lalu memberhentikan. Nah, jika kita menyebut data yang ada pada data list yang kita input di sini, maka akan menghasilkan oke. Nah, jadi begitu pemahaman dasar list dan array dalam
bahasa pemrograman dasar Scratch ya. Jadi setelah ini kita akan pindah ke pemahaman selanjutnya ke Python. Oke, selanjutnya kali ini kita akan buat pemrograman list dan array di pemrograman bahasa Python. Nah, di sini kita coba buat listnya dengan misalkan kita tulis seperti yang di Scratch saja, yaitu grocery list, dan tulis grocery underscore list sama dengan, lalu buka kurung, lalu kita menggunakan string, lalu kita input dengan datanya itu misalkan telur, lalu tepung, telur, lalu misalkan coklat. Nah, ini sudah terbentuk lisan dari grocery list ini yang terinput yaitu X, flour, dan coklat. Lalu selanjutnya kita buat lisan yang kedua, misalkan temperature list. Tuh, underscore list. Lalu buka kurung lagi. Sini misalkan kita input data suhunya itu 24 dengan minus 6,7. Nah, di sini kita sudah punya dua list, yaitu dengan grocery list atau list belanja, lalu ada list suhu atau list temperatur. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin mencoba print grocery list. Nah, di sini kita coba, maka hasilnya akan, nah di sini hasilnya akan langsung ini, jadi fungsi ini seperti itu shortcut agar jika kita ngetik grocery list maka yang outputnya yang keluar adalah X, flour, dan coklat. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini di bawah sini, kita print grocery list, yang keluar adalah data-datanya yang setelah data-data list yang telah kita input. Lalu selanjutnya di sini kita bisa print length, dan ini berfungsi sebagai jumlah atau panjang dari inputan list kita. Misalkan kita grocery list, nah hasilnya, nah di sini seperti yang bisa dilihat ada di jumlah tiga, yaitu yang berindikasi dari inputan data, yaitu X, flour, dan coklat yang berjumlah 3. Lalu selanjutnya di sini kita bisa coba print temperature list. Nah, kita jalankan. Di sini ya, akan menjadi X, flour, dan coklat adalah inputan data dari grocery list, dan 3 ini adalah jumlah terpanjang dari input data list dari grocery list. Lalu ada 20,4 dan minus 6,7, itu adalah data suhu atau data temperatur. Nah, jika kita tulis print length temperature list, maka hasilnya akan 2 karena hanya ada 2 inputan data di temperature list. Nah,
Nah, kali ini kita akan coba di ini, kita beri hashtag depannya agar supaya karena kita tidak akan menggunakan inputan ini kembali, tapi nanti kita akan kembali menggunakannya supaya tidak terjadi error ini seperti dinonaktifkan inputannya ini. Lalu selanjutnya, jika kita ingin mengubah inputan data yang berada di atas ini, kita bisa menuliskannya seperti browser release, lalu buka kurung. Ya, jika kita ingin ngeprint atau menghasilkan data yang spesifik, misalkan kita bisa menghitungnya dari sini dengan angka 0, 1, 2. Nah, jika kita bisa kita tuliskan seperti ini, print grocer lili 1, maka hasilnya akan menjadi, nah di sini floor, artinya berarti kan di sini spesifik yaitu satu, karena di sini di X itu dituliskan sebagai jumlah yang pertama tapi dituliskan dengan angka 0, lalu floor menjadi satu, lalu cepat data yang kedua. Jadi X ini data ke 0 tapi yang pertama, floor itu data yang kedua tapi dituliskan dengan angka 1, lalu coklat adalah data yang ketiga tapi dituliskan dengan jumlah 2, dimulai dari angka 0. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengubah datanya, data inputannya. Jika kita ingin merubahnya, kita bisa melakukannya seperti ini. Misalkan kita ingin mengubah data grocery release yang ke satu atau tepung floor ini, kita bisa tuliskan seperti ini, lalu sama dengan kita akan kutip lalu water. Nah, maka hasilnya itu akan menjadi, nah di sini akan menghasilkan water karena ini telah kita ubah di bagian sini, data list yang tepung ini atau floor ini kita ubah menjadi water. Lalu selanjutnya, jika kita ingin menambahkan inputan data atau list, kita bisa menuliskannya dengan append. Append itu yang berarti kata kunci atau kuncinya untuk menambahkan suatu inputan data dari sini. Dan lalu kita buka tanda kurung, lalu tanda kutip, misalkan kita tambahkan susu atau milk. Nah, seperti ini. Lalu kita coba print browser release. Nah, seperti ini. Di sini coba kita, nah maka hasilnya akan menjadi seperti, nah seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada menjadi, yang pertama kita bisa lihat dari yang 3 baris terakhir di sini. Kita ngeprint yang pertama ada grocery list, yang inputan data pertama itu ada X, floor, dan coklat. Lalu grocery list nomor 1 yang telah kita ubah atau floor, indikasinya akan menjadi water, di sini akan menjadi water. Lalu di selanjutnya kan kita menambahkan milk.
atau susu. Nah, hasilnya akan menjadi telah berubah seutuhnya kayak itu seperti eggs, water, coklat, dan ditambahkan dengan milk. Nah, ini adalah contoh pembahasan dari list dan array di bahasa Python. Nah, mungkin untuk pembahasannya sampai sini saja. Selanjutnya mungkin kita akan membahas beberapa project lain atau pembahasan yang lain selanjutnya dari list dan array. Oke, sekian, terima kasih.